Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok kelas paspor akan menjelaskan tentang paspor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah dengan NPM 043. Saya Dinda dengan NPM 001. Saya Lisa Zakia dari NPM 016. Saya Muhammad Rafi Jaduli dari NPM 003. Apa itu paspor? Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Jenis-jenis paspor. Pertama, dan paling banyak dibutuhkan adalah paspor biasa. Biasanya paspor jenis ini diterbitkan untuk perjalanan reguler. Di Indonesia, paspor jenis ini diberi sampul berwarna hijau dan dikeluarkan oleh Dijen Keimigrasian, Departemen Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kedua, paspor diplomatik diterbitkan guna mengidentifikasikan perwakilan diplomatik dari suatu negara. Karena itu, pemegang paspor ini menikmati beberapa kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara tempat mereka bertugas. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna hitam dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri. Ketiga, adalah paspor dinas atau resmi. Paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri atau pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Dan yang selanjutnya ada fungsi paspor. Yang pertama, paspor biasa. Biasanya paspor jenis ini diterbitkan untuk perjalanan reguler. Di Indonesia, paspor jenis ini diberi sampul berwarna hijau dan dikeluarkan oleh Ditjen Keimigrasian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan yang kedua, paspor diplomatik diterbitkan guna mengidentifikasi perwakilan diplomatik dari suatu negara. Karena itu, pemegang paspor ini menikmati beberapa kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara tempat mereka bertugas. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna hitam dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri. Yang ketiga, paspor dinas atau resmi. Paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri atau pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Pemegang paspor ini mendapatkan beberapa kemudahan yang tidak dimiliki oleh pemegang paspor biasa. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna biru dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri setelah mendapat izin dari Sekretariat Negara. Ada syarat-syarat membuat paspor. Untuk mengajukan paspor di Indonesia, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah persyaratan umum untuk mengajukan paspor bagi negara Indonesia seperti yang dinyatakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pertama, kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan pindah ke luar negeri. Kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, dokumen seperti akta kelahiran, akta nikah, ijazah, atau surat baptis yang mencantumkan nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama orang tua. Jika rincian ini tidak disertakan, surat keterangan dari otoritas terkait harus dilampirkan. Surat kewarganegaraan Indonesia bagi WNA yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau surat pernyataan memiliki kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, surat keterangan ganti nama bagi yang telah berganti nama dari pejabat yang berwenang. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat paspor Indonesia seperti yang disampaikan oleh Cim Niaga. Mengisi formulir permohonan paspor dengan data yang lengkap dan benar. Lampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, membayar biaya paspor, ambil foto dan sidik jari Anda, menghadiri wawancara, verifikasi dan adjudikasi. Penting untuk catat bahwa persyaratan dan prosedur khusus dapat bervariasi bergantung pada lokasi dan jenis paspor yang diajukan. Lalu ada e-paspor. Pembuatan paspor elektronik dapat dilakukan secara online atau offline. Kamu perlu mendaftar online terlebih dahulu, lalu datang kemudian ke kantor imigrasi untuk pendataan. Untuk pendaftaran e-paspor online, kamu harus menggunakan aplikasi
M-Passport. Alangkah lebih baiknya kamu mendownload terlebih dahulu aplikasi M-Passport melalui Play Store atau App Store. Setelah mendownload aplikasi M-Passport, kamu bisa ikuti langkah-langkah cara pembuatan e-passport berikut ini. Yang pertama, buka aplikasi M-Passport, kemudian pilih menu daftar akun, lalu kedua isi kolom pendaftaran akun dengan data pribadi yang lengkap, kemudian pilih daftar. Lalu yang ketiga, setelah selesai daftar, kamu akan masuk ke menu utama, lalu pilih menu pengajuan permohonan. Yang keempat, pilih menu permohonan paspor reguler. Lalu yang kelima, akan ada question box. Ini merupakan peringatan sebelum kamu mengisi data permohonan, kamu bisa langsung pilih OK. Lalu yang setelah itu, kamu akan diminta untuk mengisi kuesioner layanan permohonan. Lalu yang ketujuh, selanjutnya upload berkas persyaratan yang diminta, lalu pilih simpan. 8. Pilih kantor imigrasi yang kamu tuju. Pilihlah kantor imigrasi yang terdekat dan menyediakan pembuatan e-paspor. 9. Isilah permohonan antrean paspor, lalu pilih tanggal dan jam kedatangan. Kamu bisa memilih tanggal dan jam kedatangan yang sudah tersedia. Selanjutnya akan muncul review setiap data yang kamu isi tadi. Jika data sudah benar semua, pilih menu kirim atau ajukan. Setelah itu, kamu akan mendapatkan kode pembayaran. Bayarlah maksimal setelah 2 jam pendaftaran. Setelah melakukan pembayaran, kamu bisa cek lagi aplikasi M-Passport dan kamu akan mendapatkan surat pengantar ke kantor imigrasi dan barcode antrian. Cetak surat ini dan simpan barcode untuk kamu bawa ketika datang ke kantor imigrasi nanti. Datanglah ke kantor imigrasi sesuai dengan jadwal yang sudah diterima. Dan jangan lupa bawa dokumen kesehatan yang asli, usahakan datang 30 menit sebelumnya. Setelah itu di kantor imigrasi kamu akan diwawancarai atau interview dan melakukan pengambilan sesi foto. Setelah proses ini, kamu harus menunggu 4 atau 10 hari kerja untuk proses pembuatannya. Nantinya kamu juga akan mendapatkan tanda terima permohonan paspor. Lalu yang terakhir, kamu wajib datang di hari pengambilan paspor dengan membawa eKTP, bukti pembayaran, dan tanda terima permohonan tersebut. Selanjutnya ada alur pembuatan paspor. Yang pertama, persiapkan persyaratan yang dibutuhkan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, ijazah, atau surat baptis. Lalu ada surat kewarganegaraan bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada surat penetapan ganti nama bagi yang telah mengganti namanya. Yang kedua, melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Passport atau secara manual dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan. Selanjutnya, ada pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan. Lalu, dilanjut dengan pembayaran biaya paspor, lalu pengambilan foto dan sidik jari, wawancara, verifikasi, adjudikasi, lalu paspor biasa diterbitkan dengan menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian. Lalu selanjutnya, jika dokumen persyaratan dinyatakan belum lengkap, terima dokumen permohonan yang dikembalikan pejabat imigrasi permohonan yang dianggap ditarik kembali. Lalu, paspor biasa non-elektronik dapat diambil dalam waktu 48 jam setelah proses pengajuan selesai. Yang terakhir, paspor biasa elektronik atau e-paspor dapat diambil dalam waktu 5 hari kerja setelah proses pengajuan selesai. Selanjutnya ada masa berlaku paspor. Perlu diketahui bahwa dalam pasal 2A ayat 2 Permen Kumham,
18 tahun 2022 disebutkan bahwa paspor biasa atau elektronik dan non-elektronik dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan pada warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Selain kategori tersebut, paspor diberikan untuk jangka waktu 5 tahun khusus bagi anak berkewarganegaraan ganda atau ABG. Masa berlaku paspor juga akan menyesuaikan dengan jangka waktu hingga sang anak diwajibkan memilih kewarganegaraannya. Sebagai contoh, apabila usia ABG adalah 18 tahun pada saat penggantian paspor, maka masa berlaku paspor menjadi 3 tahun atau hingga ia menginjak usia 21 tahun. Usia tersebut merupakan batas maksimal ABG untuk menentukan kewarganegaraannya. Lalu yang terakhir ada kode-kode paspor. Yang pertama, huruf pertama pada nomor paspor menunjukkan negara yang menerbitkan paspor tersebut. Setiap negara memiliki huruf yang berbeda. Misalnya, huruf A untuk Amerika Serikat, huruf B untuk Inggris, dan seterusnya. Lalu yang kedua, huruf kedua pada nomor paspor menunjukkan jenis paspor yang diterbitkan. Misalnya, huruf P untuk paspor biasa, huruf D untuk paspor diplomatik, dan huruf S untuk paspor layanan khusus. Yang ketiga, huruf ketiga pada nomor paspor menunjukkan jenis paspor yang diterbitkan. Misalnya, huruf P untuk paspor biasa, huruf D untuk paspor diplomatik, dan huruf S untuk paspor layanan khusus, sama seperti nomor 2. Yang keempat, huruf keempat dan kelima pada nomor paspor menunjukkan seri paspor yang diterbitkan. Seri ini biasanya terdiri dari 2 huruf. Lalu, yang kelima, huruf ke-6 dan ke-7 pada paspor menunjukkan tempat penerbitan paspor. Setiap kota atau daerah memiliki kode tersendiri. Yang ke-6, huruf ke-6 sampai ke-10 pada nomor paspor menunjukkan tanggal penerbitan paspor. Biasanya, formatnya yaitu hari, bulan, lalu tahun. Yang terakhir, huruf ke-11 sampai ke-6 pada paspor menunjukkan nomor seri paspor. Nomor ini biasanya terdiri dari 6 digit. Lihat deh, Taylor Swift ngadain konser tahu di Singapura. Oh, sumpah? Iya, aku mau juga pengen kesana deh. Kamu nggak mau kesana? Ih, mau banget. Tapi betul kamu udah punya paspor belum sih? Belum, aku belum punya paspor. Tahu cara buatnya? Gak tahu, kamu tahu? Tahu. Gimana caranya? Sini aku tunjukin. Kita akan tutorial cara membuat paspor tersebut. Oke, kita lihat. Ini untuk langkahnya. Nah, yang langkah pertama, buka aplikasi e-pasport Anda yang sudah Anda telah download tadi. Nah, lalu pilih daftar akun. Setelah itu masukkan data pribadi Anda secara lengkap untuk pembuatan akun. Pilih tanggal lahir dan tahun kelahiran setelah yang sesuai dengan akte kelahiran Anda. Nah, setelah itu pilih jenis kelamin. Setelah itu masukkan alamat email Anda. Dan masukkan nomor handphone Anda. Nah, lalu buat kata sandi siap privasi dan mudah diingat. Usahakan dikombinasi dengan huruf ketiga dan angka. Lalu ulangin kata sandi. Setelah itu checklist, saya setuju dengan syarat dan ketentuan, lalu simpan. Setelah itu tunggu kode OTP yang telah dikirim ke email Anda yang sudah Anda daftar tadi. Nah, setelah masukkan kode OTP, tekan aktivasi. Nah, kalau sudah tekan aktivasi, nanti akan ada pengumuman untuk syarat dan ketentuan. Dibaca sampai bawah, lalu tekan setuju. Nah, untuk langkah pembuatan akun paspor di aplikasi m-pasport sudah terbuat.
Nah, itu tadi langkah-langkah untuk penguatan akun M-Paspor. Nah, gini caranya. Yeay, kita jadi bisa nonton konser Taylor Swift bareng. Sekian penjelasan tentang paspor dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih.